surga, Bapa yang kami panggil dan muliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gembala kami yang baik yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Nyata kasih setiamu sampai saat ini Tuhan, kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Semua ini kami sadari bukan karena kami baik di pemandangan matamu Bapa, tapi kami menyadari semua ini adalah karena kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa buat kasih kemurahan-Mu. Biarlah itu boleh tertanam di kami Tuhan, supaya kami boleh tetap mengagungkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kehidupan kami semakin hari boleh semakin berlayak berkenan di pemandangan mata-Mu. Siang hari ini, sore hari ini, seberapa kami yang ada Tuhan, kami mau berhimpun, mau menyenangkan hati-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu, karena Engkaulah jawaban yang pasti dan tepat bagi setiap kehidupan kami. Kami rindu kebenaran-Mu tertanam Bapa di tanah hati kami yang baik, agar itu kami boleh merasakan kekuatan baru demi kekuatan baru melimpah dalam hidup kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan, tutup bungkus dia dengan kuasa darah-Mu, pakai bibir lidah mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan, supaya apa yang kami dengar sebentar kami boleh rasakan kuat kuasa Tuhan melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, sore hari ini seberapa kami yang ada, Tuhan kenal akan hati kami. Tiap-tiap hati kami Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kami. Tuhan mengerti dan kami percaya lewat kebenaran firman-Mu itulah jawaban bagi setiap pergumulan kami yang ada. Terima kasih Bapa, suci kuduskan terus kehidupan kami Tuhan. Ampuni kami dari salah dosa kelemahan kami Bapa. Bersihkanlah seluruh hidup dan hati kami, supaya di dalam kami mendengar kebenaran firman-Mu, kami benar-benar Tuhan merasakan bahwa kasih Tuhan tidak pernah lepas dari kami, kebaikan Tuhan tidak pernah lepas dari kehidupan kami, bahwa sesungguhnya kebaikan-Mu kami tidak dapat membalas semuanya Bapa, tapi kami percaya kuasa-Mu bekerja dalam setiap hati dan kehidupan kami, sehingga kami percaya pengurapan baru lewat kebenaran firman-Mu akan kami peroleh satu persatu Tuhan. Kami terus nyatakan kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah perhimpunan kami sore hari ini, dan kami imani Tuhan ada di tengah-tengah kami, melayani kami satu persatu, bahkan memuaskan hati dan jiwa kami lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kuasa kegelapan dalam bentuk apapun yang mau coba-coba mengganggu jalannya pemberitaan firman-Mu. Seberapa kami yang ada, kami mau berdiri di atas kebenaran-Mu. Kami mau panggil nama-Mu yang berkuasa. Kami tolak, tengking, usir, hancurkan siasat kuasa kegelapan itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setan pengacau keluar dari tempat ini. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa di kampung lain sediterai desain. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Ya, mari kita buka Alkitab kita pada saat sore hari ini. Di dalam Kejadian pasal yang ke-39 ayat pertama sampai ayat 10 saja. Kejadian 39 ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang.
segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Puji Tuhan. Jadi kita melihat ya di sini bagaimana kita belajar sesuatu dari pengalaman Yusuf. Yusuf dipercayakan suatu kepercayaan di dalam istana raja, dan kita melihat kepercayaan yang dimiliki Yusuf ini tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik ya. Yaitu merupakan suatu gambaran contoh yang baik bagi kita sebagai orang percaya. Ketika Tuhan mempercayakan suatu pekerjaan dalam diri kita, apapun yang menjadi pekerjaan kita maupun di dalam pelayanan, ya semestinya itu merupakan kemerdekaan bagi kehidupan kita. Sesuatu hal yang membuat kita menjadi orang yang mengalami kemerdekaan itu, jangan sampai kita manfaatkan itu untuk berbuat hal-hal yang jahat. Saya percaya kita semua di sini dipercayakan Tuhan dengan talenta, karunia, kemampuan, supaya kita menjadi orang yang bisa melakukan sesuai dengan bidang kita masing-masing. Dan yakinlah akan firman Tuhan, seperti Yusuf, dia dikatakan elok parasnya dan manis lakunya. Artinya di sini yang kita perhatikan, attitude yang dimiliki kita dimanapun kita ditempatkan dalam pelayanan, dalam pekerjaan, itu harus dijaga ya, harus dijaga dan diperhatikan. Memiliki kehidupan yang manis lakunya, itu yang terpenting ya. Karena itu akan menentukan juga wibawa kita sebagai orang-orang percaya, terlebih secara rohani kita membawa nama baik ya. Nama baik yang dipercayakan Tuhan dalam diri kita. Kita menjadi suratan yang terbuka, kita menjadi suratan Kristus, supaya kita bisa memberi contoh teladan yang baik dalam setiap pekerjaan, kegiatan yang kita lakukan dalam sekuler maupun di dalam hal rohani. Tetapi ya kalau kita melihat ya kasus daripada Yusuf ini, ternyata di lain sisi ada cobaan ya. Cobaan itu ternyata datang dari istri tuannya sendiri. Nah, ini kasus-kasus ini agak-agak relevan ya dengan kasus-kasus baru-baru ini ya. Ya, saya tidak tahu. Intinya Yusuf di sini dia tetap menjaga hidupnya itu tetap suci dan kudus ya. Saya tidak tahu istri Potifar itu cantik seperti apa, menarik seperti apa, tetapi di sini kita melihat Yusuf mempunyai keteguhan hati. Dia tetap menjaga wibawanya, dia tetap menjaga nama baiknya. Karena memang di dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-21, Tuhan menginginkan supaya kita menjaga nama baik bukan saja di hadapan Tuhan. Kita beribadah, kita memuji, memuliakan, menyembah Tuhan, tapi kita harus menjaga, memelihara nama baik itu di hadapan manusia juga. Karena ada orang melakukan, orang-orang saleh merasa dirinya saleh, seolah-olah dia menjaga namanya itu di hadapan Tuhan ya. Tetapi di hadapan manusia dia tidak bisa. Malahan kalau kita melihat gambaran kehidupan ahli Taurat ini,
mereka menggunakan kesalehan mereka untuk mempermainkan banyak umat Tuhan, ya. Menipu banyak Tuhan, menipu banyak anak-anak Tuhan, menipu banyak umat Tuhan, saudara, ya. Dengan kesalehan mereka sendiri, mereka jadi angkuh, menjadi sombong. Bahkan mereka memakai hukum, ya, hukum Taurat itu untuk, ya, menindas, untuk merendahkan orang lain, ya, untuk membuat suatu perbedaan, ya. Seolah-olah dengan hukum Taurat itu mereka tidak mengenal lagi yang namanya kasih, pengampunan, ya, dan sebagainya. Nah, itu yang terjadi. Coba 2 Korintus 8 tadi aja. Dalam salinan lama, ya. Karena kami hendak memelihara nama bukan saja pada pemandangan Tuhan, melainkan pada pemandangan manusia juga. Ya, ini suatu tugas, ya, yang dilakukan Paulus. Paulus pelihara nama itu bukan soal dia tanggung jawab ke Tuhan. Justru memang tanggung jawab kita memelihara nama yang baik di hadapan Tuhan. Buktinya itu dengan kita membuktikan terhadap sesama. Nah, ini yang dilakukan Yusuf. Yusuf adalah gambaran gereja yang tidak terpengaruh, ya, dengan segala kemanisan dunia, keinginan dunia, kemegahan dunia, kerajaan dunia. Tidak. Kalau Yusuf dia terikat, ya, dia terpengaruh dengan segala keinginan dunia. Nah, saat itulah dia sebenarnya sudah tunduk kepada iblis, ya. Dia mau menyembah kepada iblis. Dia menuruti perintah-perintah iblis. Contoh, Tuhan Yesus ditawarkan, ya, kepada suatu kerajaan dunia dan kemegahannya ketika Tuhan Yesus habis puasa 40 hari. Dan Tuhan Yesus menolak itu, ya, walaupun iblis mengatakan, lihatlah sekeliling, lihatlah di sana, seluruh kerajaan dan kemegahannya akan kuberikan kepadamu asalkan engkau sujud menyembah. Tetapi Tuhan menolak itu. Tuhan katakan, sungguhnya hanya Tuhan Allah yang engkau sembah. Nah, sikap yang dilakukan oleh Paulus ini adalah sikap menjadi contoh, ya, bagi gereja Tuhan. Jangan sampai kita ini sebagai anak-anak Tuhan, tanpa kita sadari kita sudah terikat oleh segala keinginan dunia, hal-hal yang manis. Saya percaya tubuh gereja pada saat ini, di hari-hari ini, kita semakin dibentuk, kita semakin digodok, kita semakin dilatih menjadi pribadi-pribadi yang kuat, sehingga masalah cobaan itu begitu kita bisa melewatinya. Saya percaya itu. Tetapi kita harus hati-hati, ya, saudara. Terkadang kita merasa kuat di dalam kita menghadapi pergumulan yang berat. Tapi saat pergumulan yang manis, nah, di situ kita kalah, ya. Yusuf, dia tidak kalah di situ. Dia tidak lengah di situ, ya, saudara. Ya, seperti kami terkadang hamba-hamba Tuhan mungkin sudah terbiasa berjuang menghadapi pergumulan yang berat. Apalagi, ya, kalau kita dengar cerita pergumulan dari senior-senior kita, ya. Mungkin mereka terlatih di masa-masa mereka itu menginjil, pemuritan. Ya, namanya pemuritan itu memang dididik, digodok habis-habisan. Memang hidupnya itu merendah sekali, ya. Diajarkan bagaimana menjadi seorang hamba yang sejati, ya. Harus bisa melakukan setiap apa yang diperintahkan oleh Tuhannya. Nah, mereka lakukan itu dengan setia. Mereka ibarat seperti prajurit, ya, yang selalu dan pasti melakukan apa yang dikatakan komandan, tanpa menghiraukan apa yang akan terjadi. Sekalipun nyawa taruhannya, kalau komandan suruh pergi, ya. Itu dia, ya, seperti yang kasus ini, ya. Siapa itu? Dia terpaksa harus mengikuti, kalau suruh tembak, walaupun nuraninya, aduh, ini sudah tidak berkeprimanusiaan, tapi pengabdiannya itu sudah terlatih, ya, terlatih di dalam institusinya, ya, memang sudah terdidik seperti itu. Begitu juga sebenarnya kita sebagai laskar Kristus seperti itu. Kalau Tuhan suruh pergi, ya, jangan berpikir apa-apa. Ya, seperti kita mengingat Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk pergi menginjil, berdua engkau berpasangan, tanpa tidak usah membawa pakaian yang lebih,
terus jangan membawa makanan atau apalah ya. Pokoknya harus tetap melayani pekerjaan Tuhan. Bahkan Tuhan pernah mengajarkan, kalau kamu mau ikut aku ya, serigala ada lubang, burung di udara ada sarang, tetapi anak manusia itu tidak ada tempat untuk meletakkan kepala, tidak ada waktu istirahat, tidak ada tempat tinggal yang tetap ya. Jadi bagi saudara yang mungkin pergumulan sampai detik ini sudah berpuluh tahun masih kontrak-kontrak, mungkin salah satu penghiburanmu engkau mengingat firman Tuhan yaitu tetap bersyukur. Mungkin di dalam kita melayani pekerjaan Tuhan, dengan kita ya tetap bersyukur walaupun cuma kontrak, tapi puji Tuhan, Tuhan selalu pelihara ya. Tuhan pasti akan tetap pelihara. Jadi ya itu hanya salah satu saja, salah satu kasusnya ya. Artinya dalam segala hal kita mengikut Tuhan, mengiring Tuhan. Tuhan itu sudah menggariskan sebenarnya ya. Seolah-olah kita diajarkan jangan ada satupun yang kau harapkan di dalam dunia ini ya. Jangan ada ya. Karena itu bisa mengganggu kehidupan kita untuk mengiring Tuhan. Tapi bukan berarti kita tidak sama sekali tidak membutuhkan materi-materi dunia. Kita membutuhkan. Tapi yang Tuhan mau, materi-materi dunia yang kita dapatkan itu bukan dengan cara yang curang, bukan dengan cara yang korup, bukan dengan cara memanfaatkan ya, dengan cara yang salah. Ya, kita kan selalu diingatkan itu Yesaya 33. Yesaya 33 ayat yang ke 14 ya. Yang roti dan air tadi. Yesaya 33 ayat 14 15 kita salah. Ayat yang ke-15. Ya, ayat 15. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur. Orang yang hidup dalam kebenaran, orang yang hidup dalam kebenaran adalah orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, yang hidupnya mengerti akan firman Tuhan, yang hidupnya sudah menaruh firman seperti perkataan Daud, menaruh firman di hatinya. Artinya saya dan saudara saat ini, siapa yang tidak tahu firman Tuhan? Ya, kita semua di sini sudah tahu. Nah, itu orang yang hidup dalam kebenaran. Nah, karena kebenaran itu, kita ini memiliki suatu kuasa lewat perkataan. Ya. Kenapa saudara lewat perkataan? Karena memang ciri gereja itu adalah umat Tuhan yang betul-betul memiliki senjata firman. Namanya saja firman Allah itu. Perkataan Allah. Jadi suatu senjata yang diberikan kepada kita itu bukan senjata seperti pistol, senapan dan sebagainya, benda-benda tajam, tapi perkataan ini, perkataan yang mengandung kuasa. Paulus pernah menulis di dalam 1 Korintus 4 ya 20 bahwa kerajaan Allah itu bukan sekedar perkataan, tapi perkataan yang memiliki kuasa. Jadi mulut ini sebenarnya kita memiliki kuasa. Kuasa di sini adalah kuasa dengan perkataan yang jujur, ya. Dengan perkataan yang terang-terangan akan firman Tuhan. Ya. Terus Yang berbicara dengan jujur, ya. Yang menolak untung hasil pemerasan. Yang menolak untung hasil pemerasan. Nah, terus Yang membebaskan tangannya supaya jangan menerima. Yang suap. mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap. Wah, ini tragedi. Tragedi yang terjadi di negara-negara manapun. Banyak orang, ya sudahlah, orang-orang di luar kebenaran, orang-orang dalam kebenaran, orang-orang yang dikategorikan mengerti kebenaran, tetapi masih saja tangannya menerima suap. Masih seperti itu. Terus yang menutup telinganya supaya jangan mendengar. Orang-orang dalam kebenaran harusnya menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana pembunuhan darah. Nah, supaya jangan mendengarkan, mengikuti rencana-rencana jahat penumpahan darah. Ya, sekarang kita lihat saja hal-hal yang relevan dengan sekarang ini. Rencana-rencana jahat untuk penumpahan darah. Nah, lihat.
korban kan, makan korban. Cuma apa? Cuma demi menutupi aibnya, cuma demi mengikuti iri hati, kedengkian, keinginan dunia. Ya. Itu yang terjadi, saudara. Itu yang terjadi. Sebenarnya ada contoh yang memalukan, ya, yaitu Raja Daud. Nah, Raja Daud ini, ya kita sudah pernah membahas itu. Dia seorang raja. Apa yang pernah dia lakukan? Kejatuhan Daud yang memalukan. Dia memanfaatkan, ya, dia sebagai raja, ya, dia yang mungkin menentukan hukum, dia yang menentukan kebijakan-kebijakan, tapi dia memanfaatkan untuk mengikuti keinginan hatinya, yaitu mengambil istri orang, dengan membuat rencana membunuh suaminya. Itu jahat sekali, itu jahat sekali yang dilakukan Daud, saudara, ya. Apa itu istilahnya, terorganisir, ya, memang rapi sekali. Itu yang bisa melakukan itu cuma orang-orang atasan, ya, cuma itu orang-orang atasan. Itu yang terjadi. Makanya dalam dunia kerohanian yang bahaya ini para nabi, pemimpin, kepala-kepalanya, ya. Kalau orang bawah, ya itu kelihatan, sangat kelihatan. Tapi kalau orang atas, siapa berani protes? Ya. Coba saudara baca itu Mika 3 ayat 11. Itu udah tertanam sekali, ya, sudah tertanam sekali. Tapi baca dulu apa? Teruskan dulu tadi. Jadi kita ini orang benar harus bisa menutup telinga rencana penumpahan darah. Di sini bukan berarti penumpahan darah secara fisik saja. Hati-hati di dalam berjemaat, dalam berkawan, dalam berpergaulan. Ya, jangan kita ikut-ikutan. Jikalau ada teman kita yang membenci seseorang, lalu teman kita menghasut kita, memprovokasi kita, sementara kita ada di circle, di zona itu, saudara. Nah, bagaimana saudara harus bisa menentukan sikap sebagai orang benar? Jangan ikut-ikutan. Ya. Mungkin resikonya ada, saudara mungkin dijawab, nggak asik, ini nggak enak nih. Ya udah, lebih baik engkau kehilangan teman-teman yang berniat jahat seperti itu, tapi engkau diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan akan membawamu untuk bertemu dengan sahabat yang lebih baik lagi. Dari situ engkau pun belajar. Hikmatmu mengatakan, nih ketahuan orang yang selama ini ternyata jahat. Itu. Yang penting di sini bagaimana saudara bisa menjadi seperti Yusuf. Tetap saudara teguh di dalam iman, kebenaran. Ya. Tutup telinga. Kalau sudah ada gosip-gosip tidak baik, jangan saudara sambut. Waduh, sudah sambut menyambut sini, gosip sana, gosip sini. Waduh, sudah itu. Jadi itu, ya, kita harus bisa menghindari hal seperti itu. Terus, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan, ya, mata mata jasmani kita, ya, keinginan-keinginan mata ini, ya, kita harus betul-betul bisa menjaga. Bisa menjaga jangan sampai kita terpengaruh ingin berbuat jahat. Ya, memandang orang, ya, yang berbuat jahat dengan segala kedengkian tidak boleh. Kita harus bisa menutup mata dan membuka mata rohani sehingga memandang setiap manusia itu, ya, dalam segala kekurangan bagaimanapun mereka itu pasti merupakan jiwa, ya, jiwa yang Tuhan inginkan supaya mereka menjadi jiwa yang bisa dibenarkan, jiwa yang bisa kita bimbing untuk menjadi jiwa-jiwa yang diselamatkan. Terus ayat 16, dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Nah, orang-orang yang seperti ini ada jaminan daripada Tuhan. Mereka ini adalah orang yang akan diangkat oleh Tuhan. Ya, kalimat apa tadi? Kalimat orang-orang yang tinggal aman di tempat-tempat yang tinggi, yaitu berbicara suatu perlindungan, ya, suatu perlindungan, kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan mengangkat kehidupan kita. Terus bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Ya, mereka itu menjadi orang yang kuat. Ya. Mereka sangat kuat sebab, ya, Tuhan pun melindungi dia lewat firman-Nya. Amsal 30 ayat yang kelima bahwa firman itu bagaikan perisai. Firman itu suci dan kudus adanya. Ya. Dan itu menjadi perisai dalam kehidupan kita. Kuat, kita tidak akan terpengaruh. Terus rotinya disediakan
air minumnya terjamin. Nah, roti dan air minum itu terjamin, ya. Jadi pasti Tuhan akan cukupkan di dalam hal jasmani maupun rohani. Kita tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir akan hari esok, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang akan kita pakai. Tuhan berjanji, ya, Dia akan memelihara kita, ya. Setiap hari itu ada kesusahannya, tapi Tuhan tidak mau kita memikirkan, ya, kita terlalu memikirkan hal-hal yang memberatkan kita. Tuhan sudah katakan setiap hari itu ada kesusahannya, esok itu ada kesusahannya sendiri. Jadi saat ini pun ada kesusahannya, ya. Saya percaya setiap di dalam kehidupan manusia, ya, setiap hari memang pasti ada saja yang dipikirkan. Bagaimana kita beraktivitas, bagaimana kita menghadapi orang-orang, menghadapi pergumulan, pasti ada saja, ya. Tetapi Tuhan katakan, ya, jangan engkau khawatir. Yang penting yang engkau pikirkan pertama kerajaan dan kebenarannya. Yang lainnya itu akan ditambahkan. Coba kita baca. Matius 6:33-34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hal besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kesusahan sehari juga untuk sehari, ya. Jangan terlalu diperatkan, ya. Hari ini kita selesaikan, ya. Kalau kita sudah memulai dengan bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan pun akan senantiasa bersama-sama dengan kita sampai akhir, ya. Pasti ada sesuatu yang Tuhan kerjakan di masa-masa pergumulan kita. Ayub 7 ayat 1 mengatakan, hari-hari hidup manusia di muka bumi ini penuh dengan pergumulan. Setiap harinya seperti orang upahan, ya. Tetapi karena orang upahan setiap harinya pasti ada upahnya, ya. Diberikan satu hari bekerja, ya, satu hari diberikan 1 dinar, seperti itu. Pasti ada upahnya. Mungkin di hadapan manusia dalam kantor, pekerjaan, perusahaan, pelayanan, manusia tidak memberikan upah kepada kita. Ya, paling tidak terima kasih, ya, Tuhan berkati, seperti itu. Tapi Tuhan perhitungkan, asalkan di dalam kesusahan itu kita jangan bersungut-sungut, ya, jangan berbantah-bantah, tetapi kerjakan itu, ya, dengan segiat-giatnya, dengan tiada bergerak. 1 Korintus berapa itu? 15 ayat yang ke-58, ya, supaya kita tetap bekerja dengan segiat-giatnya, ya. Coba kita baca itu. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, Ya. berdirilah teguh, jangan goyah, Berdirilah teguh, jangan goyah. dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ya. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Ya, jadi di dalam setiap aktivitas kita, Tuhan menginginkan kita ini sebagai pribadi yang membawa nama Tuhan, selalu ada persekutuan. Dalam kesibukan kita, usahakan kita pun ada kesibukan dengan Tuhan. Tuhan tidak minta kok dalam 1 minggu itu setiap hari. Tidak. Firman Tuhan mengatakan 6 hari engkau bekerja, 1 hari engkau tetapkan untuk berbakti kepada Aku. Ya, itu yang Tuhan mau, seperti itu. Tetapi, ya, kalau kita tidak ada, ibarat kata dengan kesibukan kita tapi kita melupakan Tuhan, ya, bagaimana Tuhan mau sibuk dengan kehidupan kita? Tuhan tidak akan memperhatikan. Di dalam kesusahan sehari kita tetap menjaga persekutuan kita dengan Tuhan, ya. Makanya tetaplah berdoa, ya, tetaplah bersyukur. Di dalam doa dan bersyukur itu, disitulah kita merasakan bahwa Tuhan itu selalu ada, ya. Walaupun di masa-masa berat, di setiap harinya kita menghadapi pergumulan orang-orang yang jahat kepada kita, tapi dengan hati yang bersyukur, hati yang senantiasa berdoa, saat itu tanpa kita sadari secara langsung atau tidak langsung, kita menyadari Tuhan itu ada, ya. Tuhan itu ada, Tuhan itu beserta dengan kita. Yang penting kita betul-betul setia mengandalkan Tuhan. Nah, balik lagi saudara, ya, roti dan air itu terjamin. Jadi Tuhan pasti mencukupi. Misalkan hal-hal yang jahat, jangan berbuat curang, jangan memanfaatkan kepercayaan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, dalam komunitasmu, ya, engkau mungkin menjadi orang yang paling menonjol dalam hal talentamu,
dalam hal karunia, pakai itu ya, itu sebagai citra, sebagai pencitraan dalam hidupmu yang engkau dapatkan atas seizin Tuhan dan perkenanan Tuhan. Bukan engkau cari dengan cara memaksa, tidak. Ya, walaupun banyak orang sekarang cari itu kedudukan, jabatan, ya, wibawa dan sebagainya dengan cara-cara yang curang. Itu Tuhan tidak suka seperti itu. Tapi kalau kita mendapatkannya dengan cara-cara yang baik, kalau Tuhan angkat, wah, tidak ada seorang pun yang bisa menurunkannya. Asalkan ketika Tuhan memberikan kepercayaan, hati-hati. Justru di saat-saat itulah godaan itu semakin besar. Ya, di antara Yusuf dan Daud, ya Yusuf tampaknya dalam hal ini dia menang. Goliat saja yang badan besar, bertenaga, dia bisa lawan itu sampai ratusan ribuan orang, tapi kelepek-kelepek juga dengan tangisan dan manja-manjanya diri. Kamu membohongi aku, kamu tidak kasih tahu aku rahasianya di mana. Satu kali satu kali Samson, ya dia masih kuat. 2 kali masih kuat. Wah, 3 kali sudah menangis-nangis, sudah nyender di mungkin di bahunya Samson. Wah, sudah merayu Samson. Ya, akhirnya luluh juga. Apa yang dia dapatkan? Ya, matanya menjadi buta, rambutnya itu dipotong, hilang kekuatannya. Nah, itu berbicara gereja yang lengah, yang terpengaruh oleh kemanisan dunia. Nah, ini sangat berbahaya. Daud pun begitu. Daud menerima konsekuensinya. Dia diampuni, iya diampuni. Tapi tantangan yang datang luar biasa hebatnya, dari dalam maupun dari luar. Ya. Tapi dalam hal pemeliharaan Tuhan, itu tetap rencana Tuhan tetap jalan. Bermula dari Daud itu menaik kerajaan yang kekal. Nah, itu luar biasa janji Tuhan. Tapi kalau soal kemanusiaan, apa yang kau buat, konsekuensi itu tetap jalan. Itulah keadilan Tuhan. Ya. Jadi hati-hati. Dalam hal ini ya kita harus perhatikan bahwa saya percaya di hari-hari depan ini kita harus bisa mengimani. Ada suatu kepercayaan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Saya tidak tahu itu apa. Kita mempunyai cita-cita, kita mempunyai rencana hari depan seperti apa. Mungkin Ibu Sitepu ya akan pergi ke Swedia, ya akan jadi, mungkin akan beli rumah di sana, beli tanah di sana. Itu kepercayaan kan. Ya, mungkin saudari Ina ya akan dapat pekerjaan dengan jabatan yang lebih lagi ya. Itu tidak ada perkara yang mustahil. Ya. Mungkin Kak Hence punya pergumulan, ya Tuhan jawab, Tuhan berikan apa yang ternyata selama ini menjadi pergumulan, bahkan Tuhan limpahkan itu. Ya. Itu menjadi suatu kepercayaan. Itu sangat mudah sekali Tuhan berikan. Tapi ya kita harus menjadi gereja yang tahan banting dan bersabar. Yusuf bisa ini masih pertengahan di kepercayaan di rumah Potifar ya. Ini belum sampai dia naik lagi. Tapi saudara perhatikan ya, dinamika grafik dia itu untuk naik ke atas, naik turun, naik turun, naik turun ya. Jadi harus sabar, harus tahan banting ya. Justru hal yang paling berat yang menjadi pergumulan Yusuf mungkin adalah tentang keluarganya. Ini berbicara terkadang kita mencapai puncak, justru kita mengalami tantangan yang berat dari orang-orang terdekat kita. Entah dari pacar kita sendiri, bikin kita hilang semangat. Kita sudah punya misi, visi, aduh kenapa jadi begini nih hubunganku dengan si dia, putus kah atau bagaimana ya, atau kita punya masalah dengan orang tua, padahal kita sudah mulai beranjak karir kita, waduh ada saja masalah, entah dengan orang tua, entah dengan kakak, entah dengan adik ya, di dalam pelayanan ya bisa saja sesama hamba Tuhan atau jemaat yang harusnya kita kalau bersatu, itu sudah pelayanan bisa sudah mendunia, tapi itu seperti terhambat. Ya itulah pembangunan gereja, rahasia pembangunan gereja juga
Ka'bah Zerubabel, lihat tantangannya ada-ada saja ya. Dari Sanballat, Tobia, itu pasti ada-ada saja saudara. Di mana pembangunan gereja itu Tuhan memberikan kepercayaan yang besar, ada tantangannya. Rahasianya juga masuk dalam kegerakan besar. Saat-saat ini masa-masa pembersihan ya. Kalau betul-betul kita orang pilihan, betul-betul mau setia, tidak terpengaruh, tetap menjaga persatuan, cepat itu kedatangan Tuhan. Karena ada itu ayatnya di dalam Matius 24 ayat 22. Orang-orang pilihan itu intinya kehidupan mereka menantikan suatu kerajaan ya. Seperti bangsa Israel menantikan suatu kerajaan tapi secara politis di dunia. Tapi orang pilihan menantikan suatu kerajaan Allah itu ya, suatu tempat yang layak bagi mereka. Ya, mereka ingin cepat-cepat naik ke surga. Sudah tidak tahan di dunia ya. Betul ya? Matius 24 itu. Dan jikalau sekiranya tiada disingkatkan masanya, Ya. niscaya tiadalah seorang pun yang selamat. Tetapi karena sebab sekalian orang yang terpilih disingkatkan masanya. Jadi orang-orang terpilih kalau dia cepat bersatu, pecah itu gerakan besar. Kalau orang-orang terpilih cepat bersatunya, itu sudah lama mungkin Tuhan datang ya. Dengan segera Tuhan sudah katakan, aku segera datang ya. Tapi ya selalu ada saja hambatannya. Hambatannya itu bukan dari orang yang tidak terpilih, hambatannya itu dari orang terpilih. Di mana itu ayat? Kalau bisa orang-orang pilihan yang jatuh. Coba kita baca. Di mana itu? Matius 24. Sebab Mesias Matius palsu, 24. ayat 24. Ya, Matius Karena 24 ayat beberapa 24. Kristus palsu dan nabi palsu akan terbit sebab mengadakan pekerjaan yang ganjil sekali dan perbuatan yang heran supaya menyesatkan, jikalau boleh orang yang terpilih itu juga. Jadi orang-orang dalam ini justru yang menjadi penyesatnya, yang bikin repot ya. Ya sama seperti dalam keluarga, kita sudah tahu visi misi, konsepnya seperti apa. Ya udah yang cuma tahu orang-orang dalam ya. Jikalau ada tiba-tiba kita terhambat, yang kita curigai tidak mungkin orang luar. Karena yang tahu konsepnya ini, yang tahu apa dia punya jalurnya cuma orang dalam. Ya patutlah kita mencurigai ini siapa di antara kita ini. Itu pasti terjadi ya. Dan itu tantangan kita. Ada kepercayaan yang besar, tapi ya ada suatu proses. Dan kita menghadapi proses itu harus dengan kesabaran, ketenangan. Ya. Kalau kita sabar dan tenang, saya percaya doa kita pun betul-betul dengan penuh ketenangan akan didengar oleh Tuhan. Doa kita itu bukan doa yang menghakimi. Makanya Petrus menyuratkan dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Segala sesuatu sudah dekat, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa ya. Karena dengan doa yang tenang adalah doa yang tidak menuntut, yang tidak menjadikan Tuhan itu budak kita ya. Tapi bagaimana kita mengikuti waktu dan cara Tuhan. Doa-doa kita itu hanyalah memuliakan Tuhan. Doa-doa kita itu adalah doa yang percaya, doa yang meyakinkan diri kita supaya kita kuat, supaya kita betul-betul sabar dan semakin yakin kalau jalan-jalan Tuhan itu tidak mendatangkan kecelakaan, tapi menghadirkan suatu kemenangan yang murni daripada Tuhan. Nah, itulah gambaran gereja Tuhan di hari-hari ini. Saya percaya firman Tuhan yang datang ini bagi kita adalah firman Tuhan yang memberikan kita harapan akan masa depan. Walaupun dunia dalam keadaan sulit, tapi percayalah ya, kalau kita memiliki suatu paras yang elok, ya ini secara rohani sebenarnya berbicara tentang batinnya kita yang cantik di pemandangan Tuhan ya, bukan berbicara fisik ya, manis lakunya. Nah, dengan ketekunan, ketulusan, si Yusuf ini memiliki ketulusan hati. Kalau kita menjaga manis laku kita di hadapan Tuhan, saya percaya kita akan semakin menanjak di hadapan Tuhan. Kita akan mencapai puncak, tapi dengan cara-cara Tuhan. Yang penting kita bersabar saja dan jangan sampai kita terpengaruh ya dengan dengan kemanisan dunia. Ya. Daud jatuh karena
perempuan. Salomo pun jatuh oleh karena perempuan. Samson jatuh oleh karena perempuan. Siapa lagi ya? Cuma itu ya. Ya, kayaknya cuma itu cerita yang besar. Yusuf dengan kasus yang hampir sama, tetapi dia tidak tergoda. Walaupun betul-betul sudah agresif sekali itu si Potifar, sudah menjebak dia berada di kamar. Mau kemana kamu? Nabi Yusuf, darah Tuhan. Jangan macam-macam ngana ya. Mungkin Yusuf langsung pertegas, langsung cak, langsung apa? Lari dari kamar. Bagaimanapun caranya dia harus lari. Wah, itu luar biasa ya. Ya, bukan berarti sudah dikunci. Ya, aku berserah. Aduh, itu sama juga bohong. Kelihatan rohani tapi aku berserah, ya akhirnya jadi. Ya, itu jangan sampai posisi kita gereja Tuhan karena sudah seolah-olah godaan begitu besar. Tuhan, kau tahu kemampuanku. Aku terpaksa menerima uang suap ini. Aku terpaksa melakukan perbuatan ini. Engkau tahu keterbatasanku. Jangan berulahlah di hadapan Tuhan. Jangan seperti itu. Tapi bagaimana minta Tuhan berikan jalan-jalan untuk menghindari hal-hal yang seperti ini. Perempuan yang seperti istri Potifar, Delila itu gambaran gereja Tuhan. Ya, hati-hati. Gereja Tuhan yang tidak menghadirkan pengajaran yang benar, ya, pengajaran yang menyesatkan, pengajaran yang tidak membawa kepada pengantin Kristus. Ada gereja-gereja seperti itu, gereja-gereja yang tidak mengerti ya, rahasia keintiman yang berbicara tentang penyembahan yang keliru, penyembahan yang salah, yang artinya dalam penyembahan itu mereka tidak terikat dengan roh Tuhan yang sebenarnya, tapi roh manusia. Kelihatan menyembah Tuhan, kelihatan bebas dalam roh, tapi sudah daging semua itu. Nah, ini yang berbahaya seperti ini. Tetap saya ingatkan ya, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan pengajaran yang diuji, yang dikembalikan dengan firman Tuhan, bahwa penyembahan yang benar adalah suatu wujud keintiman dengan Tuhan. Itu digambarkan di dalam kitab Kidung Agung seperti sulamit yang ditarik ke dalam mahligai Salomo. Nah, itu. Dan disitulah mereka beradu, ya, bercumbu-cumbuan. Makanya Kidung Agung ini adalah kitab Kidung Agung yang dibaca setiap hari raya apa itu? Hari raya Paskah ya, kalau tidak salah. Dan itu dibacakan tidak teruntuk kepada anak-anak di bawah umur, itu hanya 30 tahun ke atas. Nah, itu selalu dibacakan di kalangan kaum Yahudi. Karena sifatnya memang tulisannya dewasa ya. Nah, pengertian rohaninya memang seperti itu. Ya, Salomo dengan sulamit, keintiman hubungan mereka itu adalah suatu gambaran secara rohani gereja pengantin dengan kekasihnya Tuhan Yesus. Perjumpaan mereka di ruang peraduan di kamar pribadi Salomo, itulah gambaran penyembahan. Itulah klimaks hubungan kita dengan Tuhan. Ya, begitu dekat kita dalam tanda kutip bercumbu-cumbuan dengan Tuhan, artinya intim. Artinya di dalam penyembahan munculnya karunia-karunia itu suatu tanda sangat dekat sekali dengan Tuhan. Bukan yang malkeos ya, pukul-pukul meja, teriak-teriak dan sebagainya, bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Ya, ada itu di dalam kitab Kidung Agung ya secara spesifik ya. Sampai di dalam ruang peraduan tidak ada suara sama sekali ketika berhubungan intim ya. Itu kitab Kidung Agung itu menjelaskan sampai seperti itu tetapi secara rohani. Artinya di dalam keintiman kita dengan Tuhan tidak ada keributan. Ya, ada suara sedikit-sedikit ya. Sedikit-sedikit yang tidak membawa yang tidak menimbulkan ketidaktertiban. Ya, kita sudah tahu itu rahasia penyembahan seperti apa ya. Apalagi menimbulkan kekacauan dan membuat orang jadi tidak damai sejahtera. Nah, itu gambaran gereja-gereja sundal yang seperti itu, yang akhirnya menyesatkan banyak jiwa, yang akhirnya membawa mereka kepada penyembahan berhala. Nah, itu yang dialami Yeremia. Gereja-gereja seperti ini
justru menjadi umat yang melarang nabi-nabi Tuhan itu jangan menyampaikan firman Tuhan. Sebagai ayat terakhir saja, Yeremia pasal yang ke ayat yang ke-11, Yeremia pasal 11 ayat 21-23 coba. 21. Sebab itu beginilah firman Tuhan tentang orang-orang Anatot yang ingin mencabut nyawaku dengan mengatakan, janganlah bernubuat demi nama Tuhan, supaya jangan engkau mati oleh tangan kami. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku akan menghukum mereka, pemuda-pemuda mereka akan mati oleh pedang, anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan akan habis mati kelaparan. Tidak ada yang tinggal hidup di antara mereka, sebab aku akan mendatangkan malapetaka kepada orang-orang Anatot pada tahun hukuman mereka. Ya, jadi ada kalanya ya kita sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, ketika menyatakan hal ini kita disuruh diam. Ya, saat ini belum, tapi suatu kelak nanti ada akan menyuruh kita diam. Tapi disinilah kita harus berani bersikap. Yeremia lebih memilih ya, terancam nyawanya daripada terancam nyawanya di tangan Tuhan. Ya. Daud di dalam kesalahannya, ya dia pun memilih, aku lebih baik jatuh kepada kemarahanmu. Tapi di situ Daud pun meminta kemurahan. Tapi tolong Tuhan, jangan sampai murkamu membinasakan aku. Itu ada suatu negosiasi dan Tuhan mengerti kok. Aku lebih baik jatuh di tangan Tuhan daripada jatuh di tangan musuh-musuh. Itu lebih, ibarat kata lebih terhormat. Ya. Jadi di masa-masa sekarang ini ya Tuhan akan memberikan kita suatu kemenangan, keberhasilan, kemerdekaan. Tunggu saja waktu Tuhan. Yang penting apa yang sekarang kita rencanakan, kita jalani dalam pergumulan, ya itulah proses seperti Yusuf. Yusuf bersabar saja sampai Tuhan yang menyertainya. Kan dikatakan tadi. Dan Tuhan menyertai Yusuf. Bahkan ketika Yusuf sudah dipercayakan, Tuhan memberkati Yusuf. Apapun yang dia kerjakan di dalam istana itu dibuat berhasil. Nah, itu keberadaan anak-anak Tuhan. Ya, misalkan kita memiliki hati yang teguh, yang tidak terpengaruh dengan kemanisan dunia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami sudah belajar akan firman-Mu. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang mengerti, Kau Allah yang mengetahui apa yang menjadi rencana kami di hari-hari depan Tuhan. Kau mampu memberkati kehidupan kami, Engkau mampu mengubah kehidupan kami, Kau mampu mengangkat kehidupan kami Tuhan. Kau mampu mengabulkan setiap apa yang menjadi kerinduan hati kami di hari depan. Baik itu di tengah-tengah kaum keluarga kami, di dalam pekerjaan usaha, bisnis kami Tuhan, bahkan di dalam pekerjaan Tuhan, Kau mampu memuliakan kami Tuhan. Tetapi semuanya itu sadarkan kami ya Bapa, bahwa segala kemegahan yang Kau berikan biarlah kami kembalikan itu untuk hormat dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Kau meteraikan Tuhan kebenaran firman-Mu pada saat hari ini di tanah hati kami yang baik, agar kami tidak salah melangkah, kami tetap merasakan bimbingan kuasa Roh-Mu, memberikan hikmat di dalam setiap perjalanan hidup kami Tuhan. Dan saatnya kami rindu untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Tuhan, layakkan hidup kami Tuhan. Kami adalah manusia yang penuh dengan kekurangan, keterbatasan Tuhan. Ketika kami menghampiri hadirat-Mu yang suci dan kudus adanya, kami merendahkan diri, ampunilah dalam segala dosa, kekurangan, kesalahan kami Tuhan. Kau terlalu kudus bagi kami ya Bapa. Tapi biarlah Roh-Mu Tuhan membaharui jiwa kami, agar kami boleh layak Tuhan, dapat merasakan, mengalami penyembahan, persekutuan, keintiman dengan Engkau, sehingga Engkau memberikan jawaban, Engkau memberikan kami Tuhan suatu roh Tuhan yang betul-betul memberikan penghiburan bagi kami, sehingga kami boleh tetap kuat di dalam menghadapi setiap persoalan masalah yang terjadi.
Oleh karena itu di dalam penyembahan ini kami menolak segala kuasa setan yang mengganggu pikiran hati kami, menghambat penyerahan kami dengan berbagai cara. Kami hancurkan pekerjaan iblis itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, bangkitkanlah gairah kami untuk menyembah Engkau. Bangkitkanlah setiap anugerah-anugerah Roh-Mu Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita siapkan posisi kita untuk menyembah. Ku sembah Ku sembah Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Ku sembah Engkau yang layak untuk ku sembah. Hallelujah, ready sit, I deliver it, cry, deliver sit, cry, deliver it, sit, I deliver it, raw, wala, ready, lie, deliver it, cry, Berjalan-jalan tidak ada satupun yang terlewati. Hai hamba-hamba tenangkanlah hati kami. Ya Allah, hamba-hamba aku sudah menyampaikan isi hati melalui tapi aku mau agar kamu mengerti apa yang aku sampaikan. Aku sangat mengasihi kamu, hai hamba-hamba. Aku mau dapat
Kamu untuk hidupku di hadapan semua hamba. Melihat apa yang terjadi di hari-hari melihat semakin jahat, semakin banyak Tuhan yang menggoda gereja. Inilah ini kau benar. Iblis tidak tinggal diam, hai hamba-hamba dia akan menghancurkan gereja. Inilah kau benar, tapi aku selalu sampaikan melalui firman agar kamu tetap teguh berdiri atas ajaran yang aku sampaikan kepada kamu. Inilah yang kau benar. Jangan sia-siakan panggilanku yang sangat berharga itu. Haleluya, Inilah ini kau benar. Jangan terpengaruh dengan kemanisan dunia. Dia akan membawa kamu kepada kebinasaan. Inilah ini kau benar. Memang kamu menderita di tengah-tengah dunia ini. Tapi ingatlah hai hamba-hambaku dan anak-anakku. Janjiku sudah sering aku sampaikan kepada engkau. Kalau kamu setia dan bertahan, kamu akan selalu bersama-sama dengan aku. Nilai kami. Adakah kamu percaya itu hai hamba? Haleluya. Tetap berdiri dengan teguh. Ini adalah di kami sendirilah. Karena saat penyelamatan itu datang, kamu akan ada bersama-sama dengan aku, hai hamba-hamba. Ini adalah pekerjaanku dengan karena rupa yang menanti. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami sudah diberkati lewat firman-Mu dan suara Roh-Mu yang menguatkan iman kami Tuhan, untuk tetap dapat menjalani hidup kami sesuai dengan kehendak dan mau-Mu. Diberkatilah kami semua pada saat ini yang hadir di tempat ini maupun yang menyaksikan secara live streaming. Kau tetap memberkati, kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Memberikan kesembuhan, pemulihan dan berkat mujizat yang daripada-Mu. Terlebih-lebih Tuhan, hikmat-Mu Tuhan yang Engkau limpah ruakan bagi seluruh kehidupan kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu. Hikmat-Mu Tuhan yang dapat menghantarkan kami dan memilih jalan yang benar Tuhan. Lalu banyak Tuhan jalan-jalan yang ditawarkan oleh kegelapan dunia ini, tapi Tuhan dengan hikmat-Mu Engkau selalu mengarahkan kami kepada jalan yang benar Tuhan. Walaupun jalan itu mungkin sempit dan penuh dengan bebatuan, kerikil-kerikil tajam Tuhan, tetapi semuanya itu menjadi tantangan, menjadi proses dalam kehidupan kami, agar kami menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang teguh di dalam Engkau, dan Engkau melatih kehidupan kami untuk tetap percaya bahwa Engkau senantiasa menaruh suatu rencana yang indah, yang besar bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, teguhkanlah kebenaran-Mu di dalam hati kami. Kebenaran-Mu adalah janji firman-Mu Tuhan, yang kami taruh harapan kami. Kami percaya Tuhan, di dalam Engkau masa depan kami Tuhan penuh dengan harapan yang sempurna. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kau senantiasa Tuhan menjaga kehidupan kami, bahkan kaum keluarga kami dimanapun mereka berada Tuhan.
kebenaran, kuasa firman-Mu yang menjaga, melindungi Tuhan, dan memelihara kaum keluarga kami, agar mereka tetap Tuhan tinggal dalam terang firman-Mu ya Bapa, sehingga kami boleh bersama-sama menerima keselamatan, menerima anugerah yang besar daripada-Mu Tuhan. Terima kasih segala bentuk kuasa kegelapan yang seringkali mengganggu Tuhan, menyebabkan perselisihan, pertikaian, pertengkaran bagi kaum keluarga kami, di tengah-tengah keluarga kami, dengan berbagai cara untuk memecah belah. Kami tolakkan Tuhan segala pekerjaan iblis itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau tinggalkan kehidupan kami. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa, biarlah kami boleh menjadi keluarga Allah yang diberkati oleh Tuhan, senantiasa hidup dalam persatuan dan menciptakan damai sukacita sorga, sehingga menghadirkan kekudusan dan berkat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan akhiri ibadah kami pada saat hari ini. Biarlah kami yang menyangkal diri Tuhan menjadi pergumulan yang Engkau perhitungkan, dan Engkau menaruh jawaban, Engkau memberikan mujizat, Engkau memberikan berkat-berkat-Mu Tuhan. Engkau yang memperhitungkan semuanya ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan Allah Bapa di sorga, oleh cinta dan kasih sayang anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, memberkati dan menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, menjemput gerejanya di atas awan-awan, di dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, Tuhan. Ada niatan? Tuhan, saya menyaksikan pernyataan tentang penyembahan. Awalnya saya melihat ada sebuah ayat yang sangat besar. Ayat. Ya, ayat yang sangat besar, dan ayat itu dari 1 Petrus 4 ayat 10. 1 Petrus 4 ayat 10. Dan kemudian saya diperlihatkan ruangan ini seperti berubah, dipenuhi oleh asap-asap yang berwarna putih, dan lalu setelah asap-asap putih itu tetap berada bersama dengan kita, saya melihat Tuhan datang dan mengangkat tangannya memberkati kita. Lalu saya diperlihatkan ada sebuah bunga yang berwarna putih, dan dia ada di antara bunga-bunga lain, tapi bunga yang putih ini menonjol sekali. Dan akhirnya seseorang mengambil bunga putih itu, dia mengambil 2 bunga putih itu, dan tapi satu bunga itu dia berada dipelihara dengan baik, dan bunga itu dimasukkan di dalam seperti pot kaca, ada tanahnya, dan juga disirami setiap hari. Tetapi bunga yang putih yang satu lagi tidak diperlakukan sedemikian, sehingga seiring berjalannya dengan waktu, bunga yang tidak dipelihara itu akhirnya dia layu dan mati. Tapi bunga yang dipelihara ini dia tetap bertumbuh, bahkan semakin bersinar dan dia berakar. Dan kemudian saya mendengar ada suara yang berkata, peliharalah karunia yang kuberikan kepadamu seperti kamu memelihara bunga itu, dan layanilah jiwa-jiwa bagi aku. Dan kemudian saya melihat bunga itu tetap ada terus, dan suara itu menghilang, dan saya saksikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan. Jadi dalam penglihatan kita mendapatkan ayat kontrol. Petrus 4 ayat 10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Salinan lama bagaimana? 4:10. Bendahari yang baik itu ya, kalau salinan lama. Maka sekedar karunia yang ada pada masing-masing, Ya. hendaklah melayani di antara kamu sendiri seperti bendahari Ya. yang baik yang berpegang atas berbagai-bagai anugerah Allah. Ya, jadi pengurus maupun bendahara ya, bendahari itu suatu jabatan. Itulah suatu kepercayaan dalam hal rohani, dalam pelayanan.
sangat penting ya kepercayaan mengenai karunia-karunia ini. Ya, makanya kami selalu mengingatkan, mendorong jemaat supaya mendapatkan kepercayaan itu, yaitu karunia-karunia roh. Tentu dengan tahap imannya, lahir baru daripada air dan roh ya, sampai beroleh anugerah-anugerah roh itu. Seperti tadi dikatakan ada gambar, ada penglihatan bunga ya, bunga putih yang paling menonjol. Ya tadi juga sudah dijelaskan, itu berbicara tentang karunia, dan kita harus tahu bahwa putih itu berarti kesucian. Jadi karunia itu memang adalah roh suci ya, roh suci yang perlu dipelihara. Karena ketika kita betul-betul bisa memelihara karunia ini ya, kita ini betul-betul secara tidak langsung secara langsung ya, kita sedang membentuk, melatih diri kita juga untuk hidup dalam kekudusan. Karena kita memelihara karunia maupun talenta itu yang Tuhan berikan, ya kita harus menjaganya dengan hati yang suci, hati yang bersih. Kalau tidak, ya sulit kita akan pelihara itu. Ya, makanya tadi terjadi yang tidak terpelihara, akhirnya bunga itu menjadi layu, rusak. Artinya ya tidak bisa digunakan. Tetapi yang memelihara justru semakin bersinar ya, semakin menonjol. Saudara sendiri kok, kalau saudara yang mengalami memiliki karunia, saudara akan merasakan bagaimana saudara akan menjadi pribadi yang lain, yang berbeda, bisa menjadi public figure malah. Tapi hati-hati ya, jangan kebablasan ya, jangan menjadi sombong rohani dikit-dikit ya, seperti itulah. Jadi harus tetap rendah hati, harus tetap rendah hati. Sebenarnya ada rahasianya itu dalam Kidung Agung mengenai bunga bakung ya, bunga bakung yang berwarna putih dengan bunga mawar dari Sharon. Itu bagus, itu berbicara tentang anugerah-anugerah Roh Kudus ya. Jadi ini mengenai pelayanan yang bekerja bersama-sama dengan karunia ya. Dalam pekerjaan Tuhan bukan kekuatan atau kuasa kita, tapi kuasa Roh Kudus lewat karunia-karunia. Dan di sini katakan dengan karunia yang berbeda-beda. Jadi jangan ada kecemburuan. Wah, yang satu ini punya nubuatan, yang satu ini punya penglihatan, satu punya mazmur, satu punya hikmat, karunia mengartikan makna lidah. Jangan sampai engkau saling iri ya. Tapi ya biarlah engkau menjadi bendahara yang baik, yang setia. Tuhan berikan karunia A ya, engkau dipercaya, engkau jalani itu dengan setia tanpa suatu perasaan yang iri, cemburu dan sebagainya, supaya tidak menyebabkan perceraian dalam tubuh Kristus. Baik, puji Tuhan, puji Tuhan. Oke. Ya, saya rasa itu saja. Kita akan memberikan persembahan. Aku berkati sepanjang hidupku, diberkati bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati sepanjang hidupku, diberkati bila pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Baik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat anugerah-Mu di dalam ibadah kami, sehingga kami boleh dipuaskan roh kami. Kami percaya Engkau menjamah kehidupan kami, bahkan Engkau yang akan membentuk dan merubah, akan memberkati apa yang menjadi rencana hari-hari depan kami Tuhan. Dan saat ini Engkau melihat apa yang sudah kami berikan lewat korban persembahan yang ada. Kiranya Engkau Allah sumber pancaran berkat, mengembalikan berkat-berkat baru, berkat jasmani, terlebih berkat-berkat rohani Tuhan. Kau limpah ruahkan Tuhan kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami semua bersama dengan jemaat-Mu dalam setiap pelayanan, pekerjaan, usaha, aktivitas kami, agar kami Tuhan senantiasa boleh mengalami penyertaan dan berkat janji firman-Mu. Sebentar juga kami akan menikmati berkat lewat makanan dan minuman bagi tubuh jasmani yang ada.
Sebelumnya Engkau kuduskan terlebih dahulu dengan kebenaran firman-Mu, agar di dalamnya memberikan kekuatan baru bagi tubuh jasmani kami. Kami peroleh itu dan kami pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Tangan-tangan yang sudah berlelah menyediakannya Tuhan, Kau membalas berkat, asal usul berkat yang ada juga diberkati Tuhan. Bahkan sedang jemaat simpatisan yang senantiasa mendukung pelayanan pekerjaan-Mu, kiranya Engkau perhitungkan, Engkau yang membalas berkat-berkat baru di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi doa dan ucapan syukur kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.